Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Heni Hirawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Ibu Heni Hirawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pasar monopolistik. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bimo Setioko, saya sendiri, dan yang kedua ada Destiana Kardelia, yang ketiga ada Augistasya Eka Putriyanvita, yang keempat ada Musarofah, yang kelima ada Marsha Safa Wulandari, yang keenam ada Rian Dwi Pratama, yang ketujuh ada Sri Wahyuningsih, yang kedelapan ada Pratika Indah Cahyani, yang kesembilan ada Elvina Rahma Purcahyaka, dan yang terakhir nomor 10 ada Vegas Septiawan Sani. Untuk presentasi pertama akan saya bawakan mengenai pengertian pasar monopolistik. Kenapa sih namanya pasar monopolistik? Jadi, pasar monopolistik merupakan salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jadi, pasar monopolistik itu adalah sebuah pasar banyak produsen barang serupa tetapi memiliki perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ada 5 karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, promosi penjualan harus aktif. Struktur pasar monopolistik. Pada struktur pasar monopolistik ini, persaingan monopolistik ada apabila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen. Namun juga terdapat unsur-unsur diferensiasi produk atau perbedaan pada merek, bungkus, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut ada pada di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Pada pasar monopolistik terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik. Yang kedua, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibeli. Yang keempat, konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif. Dan yang terakhir yaitu kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Kekurangan pasar monopolistik yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk. Yang keempat, persaingannya sangat ketat. Sistem harga pasar persaingan monopolistik. Pada pasar ini, harga bukan merupakan pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan perusahaan menciptakan citra baik di mata konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Karenanya, iklan dan promosi memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan konsumen. Produsen dapat mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Maka, pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pasar oligopoli dan monopoli. Strategi bersaing perusahaan dalam pasar monopolistik. Di dalam persaingan pasar monopolistik, harga bukanlah suatu faktor yang dapat mendongkrak penjualan. Tetapi, bagaimana kemampuan produsen atau perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak konsumen atau masyarakat, sehingga membuat mereka ingin membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang agak mahal.
Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus selalu aktif mempromosikan produknya, sekaligus menjaga citra perusahaannya. Selanjutnya yaitu strategi bersaing dalam pasar monopolistik. Strategi 1. Strategi pertama yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk artinya produk yang dibuat memiliki bentuk, ukuran, warna, atau corak yang berbeda, meskipun hasil produk yang dibuat sama. Hal ini tentu akan membuat konsumen lebih mudah dalam memilih produk yang sama. Para produsen biasanya menarik konsumen dengan membuat produk yang unik dan menarik. Strategi kedua yang dapat digunakan perusahaan adalah promosi penjualan. Strategi ini dijalankan dengan cara iklan komparatif atau comparative advertising, yaitu iklan yang didesain untuk menunjukkan perbedaan produk atau merek perusahaannya terhadap produk atau merek lain. Strategi seperti demikian disebut pemasaran ceruk atau niche marketing, yaitu produk atau jasa yang ditunjukkan pada sekelompok konsumen tertentu. Contoh kasus strategi bersaing perusahaan dalam pasar monopolistik. Produsen air minum dalam kemasan atau AMDK atau produsen air minum isi ulang saat ini sangatlah banyak. Di masing-masing daerah terdapat produk AMDK, baik menggunakan produk lokal maupun menggunakan merek berskala lebih luas ataupun depot-depot pengisian ulang. Sangat banyak masyarakat yang mengkonsumsi AMDK. Tidak hanya ketika dalam perjalanan, namun di rumah pun sehari-hari banyak yang menggunakan AMDK. Dari berbagai produk AMDK, jika diamati, sebenarnya produk air mineral dapat dikatakan homogen. Tetapi, karena adanya berbagai merek dan cara promosi yang berbeda-beda, maka dalam versi konsumen, produk air mineral menjadi dapat dibedakan atau dalam hal merek, image, harga, maupun kualitas. Strategi pemasaran perusahaan AMDK PT Aqua Golden Mississippi hampir sama dengan perusahaan Ades. PT Aqua Golden Mississippi menggunakan cara yang paling utama, yaitu melalui iklan yang berkualitas dan mudah dimengerti, baik iklan di media elektronik maupun media cetak. Sedangkan pada perusahaan Ades, strategi pemasarannya dengan kampanye Go Green, dengan jargon pilih, minum, dan remukan. Perusahaan Ades juga melakukan pemasaran di berbagai media seperti televisi dan internet agar memungkinkan dibeli oleh masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produsen AMDK dapat dijadikan sebagai contoh strategi bersaing dalam pasar monopolistik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.